Di sini saya akan menjelaskan tentang web scraping. Web scraping adalah proses pengumpulan data web terstruktur yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi atau kode pemrograman khusus. Ini contoh cara kerja web scraping. Kami akan mencoba menjelaskan secara sederhana program ini. Pertama-tama, Anda sebagai user harus memberikan referensi URL atau satu atau lebih ke scraper tool. Scraper akan memuat semua kode HTML dari halaman yang jadi referensi. Tool yang lebih canggih bisa merender semua elemen web seperti CSS dan JavaScript. Idealnya, Anda akan memilih data spesifik atau diekstraksi. Misalnya, Anda melakukan scraping pada halaman produk Shopee, Anda hanya memilih data harga dan model, jadi data itu saja yang nanti akan terdeteksi. Data lain seperti spesifikasi produk dan ulasan pelanggan akan diabaikan. Setelah itu, scraper akan mengekstrak semua data tersebut dalam format CSV atau file spreadsheet. Scraper yang cukup canggih bisa mengekstrak data ke format JSON. Format tersebut nantinya bisa untuk API. Teknik web scraping. 1. Parsing HTML, yaitu teknik ini bisa digunakan untuk mengukis halaman web statis maupun dinamis. Anda bisa menggunakan metode ini untuk mengekstraksi teks, link, scraping, dan lain-lain. Prinsipnya adalah dengan mengirimkan HTTP request ke server web. Metode ini cukup andal untuk mengekstraksi data dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat. 2. DOM parsing. DOM atau dokumen objek model mendefinisikan stil, struktur, dan konten suatu file XML. Scraper bisa menguraikan DOM dan mendapatkan gambaran mendalam tentang struktur suatu web. Scraper akan mencari node yang menampung informasi, kemudian mengekstrak semua datanya menggunakan expect. 3. XML Path Language atau expect merupakan suatu bahasa query yang bekerja di dokumen XML. Sejak XML menggunakan struktur seperti pohon, expect bisa menavigasi ke seluruh pohon. Path akan memilih tiap-tiap node berdasarkan parameter tertentu. Expect bisa Anda kolaborasi dengan metode DOM parsing. 6. Menggunakan web scraping tool. Metode-metode atas membutuhkan pengetahuan teknis tertentu untuk bisa menjalankan. Para pemula biasanya lebih memilih jalan pintas, yaitu dengan menggunakan software atau tool script online. Anda bisa dengan mudah menggunakan tool semacam ini. Beberapa tool yang cukup andal yaitu import.io, Metaverse Version, dan lain-lain. Anda juga bisa menggunakan browser Chrome untuk melakukan scraping. Cara menggunakan web scraping Chrome yang sangat mudah. Anda hanya perlu menginstal add-on seperti web scraper oleh web scraper.io, data scraper oleh data miner.io, scraper oleh DFLTN, dan lain-lain. Manfaat web scraping. Fungsi web scraping secara umum adalah untuk menginteraksi data dari suatu sumber spesifik. Hal tersebut bisa Anda manfaatkan untuk kepentingan bisnis Anda. Misalnya, 1. Spesifik intelligence. Sitcom media layanan ekstraksi data web menjadi pengguna terbanyak dari web scraping. Di sini ada data ini bisa Anda manfaatkan untuk 1. Menetapkan dynamic pricing, 2. Mengoptimasi revenue, 3. Monitor
monitoring penetapan harga milik kompetitor. 4. Monitoring track produk dan lain-lain. 2. Market research. Untuk melakukan riset pasar, Anda butuh informasi yang akurat. Nah, scraping bisa membantu Anda mendapatkan informasi tersebut. Dari data dari web semacam itu akan meningkatkan kualitas market research yang Anda kerjakan. Metode ini juga menunjang perkembangan bisnis yang lebih cerdas. Apa itu data preprocessing? Data preprocessing adalah proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pada data mentah yang seringkali tidak lengkap dengan memiliki format yang tidak teratur. Processing melibatkan proses validasi dan imputasi data. Validasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelengkapan dan akurasi data yang tersaring, dengan imputasi bertujuan memperbaiki kesalahan dan masukkan nilai yang hilang, baik secara manual atau otomatis secara program bisnis process automation atau disingkat BPA. Tahapan kerja processing. Agar dapat berjalan secara optimal, proses kerja data processing dibagi menjadi 4 tahap, yakni data cleansing, data intent, dan data revision. Dan ini contohnya. Data cleaning. Dalam rangka data cleaning, data ini akan dibersihkan melalui beberapa proses seperti magnetic disk, nilai yang hilang, menghaluskan noise data, second incrustation yang ditemukan. 2. Data integration. Data integration adalah tahap menyambungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan dataset. Dalam proses penghubungan tersebut, data dengan format yang berbeda harus diubah terlebih dahulu ke format yang sama.